Sudirman akan dimulai maksud kami setelah sidang peninjauan kembali dari ke-6 terpidana. Sementara sidang peninjauan ke-6 terpidana akan dihadirkan pada hari ini, yang mana ini dijadwalkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini kami juga sudah bersama kuasa hukum yang juga saksi fakta pada hari ini, Ibu Titin. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Semangat ya, Bu? Semangat banget. Oke, bagaimana nih? Ini apakah ada bisa di spill sedikit begitu ya, Ibu? Apa fakta-fakta yang akan diungkapkan pada hari ini? Ya kan sebetulnya gini, kalau di dalam putusan kan beberapa kesaksian sudah dituangkan. Tetapi yang justru banyak fakta-fakta persidangan di 2016, 2017, terutama saat sidang yang dewasa dihadirkan, apakah dia sebagai saksi ataupun sebagai terdakwa saat itu banyak, apakah itu keterangan dari penyidik atau bukan, itu tidak tertuang dalam putusan. Misalnya di tanggal 13 ada apa sih, di tanggal 4 Oktober apa sih kesaksiannya. Nah, sementara itu tertuang dalam catatan persidangan saya. Jadi mungkin misalnya Supri tanggal 4 Oktober ngomong apa sih di persidangan. Siapa yang dia sebut. Nah, itu kan tidak tertuang dalam putusan nomor 4 maupun nomor 16. Tetapi tertuang dalam catatan saya. Gitu. Nah, hal-hal itulah yang akan disampaikan nanti di persidangan. Baik, kemarin ada temuan-temuan baru ya, kami sempat mengunjungi dan melakukan wawancara juga dengan Bu Titin, dan ada temuan-temuan baru terkait sidang hari ini. Apakah akan disampaikan juga, Ibu? Sebetulnya gimana pertanyaannya? Masalah temuan baru sebetulnya bukan temuan baru, karena informasi mengenai orang tua korban kecelakaan yang laki-laki itu informasi dari 2016 memang sudah mengajukan permohonan untuk pencairan jasara harja. Dugaannya di tanggal 29 Agustus 2016 atau 3 hari setelah korban dinyatakan meninggal dunia karena kecelakaan. Nah, tetapi konstruksi itu berubah ketika ayah korban mendapatkan rekaman kesurupannya Linda. Nah, itu juga sebetulnya pernah disampaikan di pengadilan di 2016 oleh orang tua Vina. Kalau awalnya kecelakaan, kemudian temannya kesurupan menjadi pembunuhan. Itu sempat disebutkan di sidang 2016 gitu. Kalau di catatan saya ada gitu, tetapi waktu itu memang majelis hakim maupun jaksa tidak mendalami adanya kesurupan, karena kan mungkin masa sih gitu mereka orang-orang hukum ketika disampaikan ada kesurupan dibahas, kan saya sih ngelihatnya begitu gitu. Berarti memang kesurupannya di dalam tanda kutip ini dicurigai juga karena tidak dibahas dalam pengadilan begitu ya. Ya, yang harusnya menjadi PR tim sus yang dibentuk oleh Mabes oleh Kapolri langsung, itu kesurupannya Linda itu apakah memang benar kesurupan atau memang kesurupannya itu ada pesanan. Kan tinggal kita mah tidak punya kewenangan untuk mencari tahu itu. Yang bisa mencari tahu itu tim susnya dari bentukannya Kapolri. Linda itu punya hubungan dengan siapa? Karena Linda itu kalau dalam pengakuan dia juga tidak mengenal Vina. Bagaimana bisa berinteraksi dengan kakaknya Vina? Gitu loh. Jadi itu mah tugasnya tim sus dari bentukan Kapolri yang bisa mengungkap Linda itu punya saudara siapa, apa hubungannya dengan kakaknya Vina, apa hubungannya dengan institusi kepolisian di tingkat Polres Cirebon Kota gitulah. Saya sih ngasih clue gitu aja lah, karena kan nggak mungkin saya sampaikan hal. Oke, baik. Mungkin kita beralih ke sidang PK Sudirman. Bu Titin merupakan kuasa hukum dari Sudirman pada 2016 lalu. Ini bagaimana, Bu? Apakah tenang gitu, Sudirman akan tenang begitu dalam menjalani persidangan? Karena Ibu juga kemarin sudah mengunjungi Sudirman. Ya. Jadi Sudirman alhamdulillah kondisinya lebih baik, jauh lebih baik dari saat di Bancai atau baru pulang dari Polda.
kemarin waktu masuk itu 2 minggu yang lalu beratnya nambah sekarang 2 kilo. Dan dia lebih komunikasinya lebih bisa lancar. Kemudian juga waktu saya datang juga memang lagi bimbingan tes psikologi gitu, diingatkan. Karena Sudirman itu kalau berdasarkan tesnya itu kita tidak bisa menyebutnya dia idiot. Tidak bisa menyebut dia disabilitas mental, tetapi kemampuan berpikirnya, tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata. Jadi tingkatannya tuh hanya sedikit meningkat di atas idiot, tetapi masih di bawah rata-rata. Jadi di bawah rata-ratanya ada 2 gitulah. Terkait persidangan tahun 2016, mengapa apakah Sudirman diketahui bahwa memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, tapi mengapa dimintai keterangan gitu? Sebetulnya di 2016 saya pernah mengajukan permohonan untuk tes psikologi ke majelis hakim, masih ada kok suratnya, tetapi waktu itu ditolak gitu loh. Saya pernah mengajukan surat-suratnya, masih ada, dokumennya masih lengkap kok. Ya. Makasih Ibu Titin atas kesempatan wawancaranya, dan ya pemirsa, ini akankah ada fakta-fakta atau babak baru yang terungkap dalam sidang peninjauan kembali Sudirman yang pertama pada hari ini? Kami masih akan menunggu, dan sementara memang masih belum dimulai sidang peninjauan kembali dari ke-6 terpidana. Namun kami masih akan mengabarkannya untuk Anda pemirsa. Kembali ke studio Helmut. Baik, terima kasih Elisa Sinaga. Kami akan kembali mendapatkan informasi terbaru dari Anda. Selamat bertugas kembali. Terdakwa ini yang terpemohon PK ini tidak didampingi oleh pengacara. Saya udah dipukulin itu, udah pada berdarah, udah diinjak-injak muka saya pakai sepatu. PK dia nggak mempunyai keahlian, Pak. Mohon diganti pertanyaan. Bahkan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Peristiwa ini sebenarnya nggak ada. Yang ada peristiwa kecelakaan lalu lintas.